Beliau bernama Pangeran Mijil. Jika mendengar sosok Pangeran Mijil, beliau berasal dari Jogja. Nah, ini kakak Budi yang selama ini penasaran piye to carane blusukan ki yang seperti itu. Ora aku penasaran pe cara ngedit. Oh, ngedit gampang. Oh, kalau soal ngedit gampang. Bener-bener blusukan. Nah, di sini kita sekarang berada di Desa Wujil, tepatnya di Kecamatan Bergas itu ya, Kang. Kecamatan Bergas, cuma Wujil Kolangkaling dusunnya. Nah, di sini kenapa diberi nama Tegal Candi? Karena seperti yang Anda lihat pada video ini, di sini itu ditemukan beberapa komponen batuan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Nah, kalau ini namanya dorpel. Dorpel itu merupakan panel pada bagian pintu ambang candi. Nah, seperti inilah ceritanya kayak gini. Jadi dulu penemuan dorpel ini berada di tengah ladang yang ada rimbunan pohon pisang. Nah, dulu ditemukan pada salah seorang penggarap lahan sini atau penggarap tanah ini, karena tanah ini adalah lahan produktif, di mana lahan produktif itu ditanami dan bisa menghasilkan. Dulu ditemukannya dorpel ini saat mencangkul. Ketemu dorpel ini dan ada beberapa kayu-kayu menurut informasi dari warga sini, dan dorpel ini ketemu ada dua. Kenapa ini jadi tiga? Karena dulu waktu pengangkatan itu ditarik menggunakan tambang sehingga dorpel yang satunya itu rusak atau patah. Nah, di sini banyak ditemukan lubang-lubang pengunci seperti ini. Jadi jika pembangunan candi-candi di Jawa Tengah atau candi di Jawa Timur itu bukan dalam satu malam, singkatnya, atau bukan jin yang membangun. Itu pun memakan waktu tidak 1, 2, 3 tahun, bahkan sampai ratusan tahun bangunan candi itu bisa terselesaikan. Contohnya seperti Candi Prambanan. Candi Prambanan, terus Candi Borobudur untuk candi-candi yang paling besar di Jawa Tengahan. Terus ini. Nah, seperti pada postingan-postingan yang sering saya upload, sebenarnya panel-panel ini ada pasangannya tersendiri. Contohnya seperti ini. Ini merupakan lubang kotak atau pengunci panel yang lainnya. Ini istilahnya seperti kenok-knokan gitu. Pada bagian dorpel ini ada 4 lubang kotak yang berfungsi untuk pengunci. Jadi yang 2 itu berbentuk kotak, terus yang 2 lagi berbentuk setengah lingkaran yang berada pada bagian nut, atau kalau saya menyebutnya bagian batas. Yang ini sama yang itu ada 4.
Dan nanti kita akan coba mencari bukti-bukti lainnya yang sekiranya sudah dipindah atau melakukan tahap pemindahan yang menjadi atau dialihfungsikan sebagai maesan di makam. Kredit detailnya di Pamungkas driver. Iki aslinya riyen penemuannya pripun iki, Pak? Oh, kita sawah kene. Oh, riyen teng sawah. Kok saged pinanggih niki awal kejadiannya pripun? Akhir rambut iki sing duduk itu aku. Oh, mboten panjenengan. Aku teko makan iki sono iki. Oh. Ya kudu ceritane ngecerita iki Pak Jawa meleset. Nggih, nek mriki leres Tegal Candi, Pak nggih. Ya nek jenenge Tegal Candi kan sing kene. Ya nek ceritane iki jadi candi. Oh, ngoten. Dhewe ora menangi ngono. Sing liyane aku wis ono. Oh, nggih. Nah, waktu itu genter nemu. Oh, Ya sekitar ya mas 10 tahun. sekitar 10 tahunan nggih. Geret motor kok. Tugel niki digeret motor nggih. Ayo lenjiku kan merti ketene anu iki mbiyen sawah. Mriki riyen sawah. Oh, nggih. Teko iki kele viral-viral audio buah kan. Nggih. Nggih. Pertanyaan ya aku paham. Oh. Samping Mbah Sayuti ini kayaknya makamnya memang benar-benar tua. Ini komplek makam beliau. Cuma Mbah Sayuti itu beliau siapa saya kurang begitu paham. Cuma kalau dilihat dari maesanya itu batik patron. Batik patron itu langgam Jogja. Dan saya akan mengikuti Kakak Budi karena dia nyelonong ke sana sendiri. Dan saya pun di sini di makam umum candi ini setengah 6 sore. Di sini kita mengikuti jejak leluhur kita sampai di mana. Banyak batik patronnya, patron apa patron gitu. Makamnya siapa, Kak? Apa ini Pangeran Mijil ya, makamnya sangat spesial. Oh, maesannya yang asli ini, Kak, belum diambil, Kak. Iya. Assalamualaikum. Nun sewu nggih, Mbak. Putune badhe nyuwun pirsa maesane. Maesane kuno sih, belum diganti, cuma coba nanti tak pertanyakan.
Masa nggak ono namane, Kak? Tapi kok sekilas koyo ono nganu. Mungkin di balik sana itu ada lambangnya kayak semacam bunga. Ketok ora, Kak? Karena lampu Sih. nah tenang. Oh, dari bawah ya. Nun sewu, Mbak. Mboten ateges kula kurang ajar. Cuma kula nyuwun pirsa riyin mangke panjenengan ingkang asma sinten terus saking pundi? Kok nganu, Kak? Lambangnya cakra, Kak. Jadi cakrae apa? Cakra ki iso wong tokoh sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking penasarannya, saya masih bersama Kakak Budi sekarang di malam hari ini. Berhubung tadi sebenarnya kita berangkat itu dalam keadaan terang, cuma setelah eksplor di Tegal Candi dan kita melihat susunan material daripada bangunan sebuah pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi, kita beralih ke komplek makam umum di Desa Wujil Kolangkaling, Dusun Wujil Kolangkaling. Nah, di sini tadi kita sempat kehujanan, makanya kita di sini agak larut malam, bukan larut malam. Makanya kita di sini itu sudah masuk malam, hampir menjelang isya. Tapi tenang saja, kita tadi sudah melaksanakan sholat, ikut sholat di sini. Nah, langsung saja ke pokok pembicaraan. Nah, di lokasi ini kita berada di komplek makam yang konon katanya beliau adalah sosok seorang pangeran. Makam ini telah berpusara seorang pangeran, beliau bernama Pangeran Mijil. Cuma Pangeran Mijil ini maesannya baru, tapi maesan yang lama itu belum diganti. Jika mendengar sosok Pangeran Mijil, beliau berasal dari Jogja dan beliau pernah hidup di era tahun 1800-an. Untuk referensinya saya belum membaca. Coba nanti saya tak mencari-cari referensinya. Yang jelas ini maesan lamanya tidak diganti. Maesan lamanya itu kalau saya melihatnya itu semacam bulatan cakra, mungkin dengan nama Pangeran Mijil. Itu beliau tokoh penting di masanya. Cuma pernah dengar sedikit cerita bahwa Pangeran Mijil itu ada kaitannya dengan eranya Pangeran Diponegoro. Tapi saya kurang begitu yakin dengan pendapat saya, karena hanya saya itu mendengar cerita saja. Yang jelasnya seperti apa, coba besok kita kesini lagi dan kita cari referensinya siapakah beliau sebenarnya. Nah, seperti ini. Jika pengen tahu lebih detail motif-motif maesan tersebut, ada batian, terus ada tumpalnya. Kalau menurut saya sih ini beliau hidup di eranya tahun 1800-an. Kalau tidak salah 1800-an itu masa kepemimpinan kerajaan atau keraton Jogja itu Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II itu kalau tidak salah beliau adalah ayah dari Pangeran Diponegoro yang beristrikan Dewi Mangkorowati dari Makassar. Apakah mungkin ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro?
atau beliau pernah membantu perjuangan Pangeran Diponegoro, saya juga belum tahu. Coba nanti untuk pendapat itu saya tak menghubungi teman-teman atau sesepuh-sesepuh yang tahu tentang bab pernisanan atau bab sejarah tentang kerajaan atau Keraton Kasunanan Yogyakarta Hadiningrat. Dan ikuti penelusuran keduanya ya. Simak terus video saya, jangan bosan-bosan.